guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all. Enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo Perseners, dengan Yoga di sini. Kalian sedang menonton 1% Podcast dalam format video. 1% adalah platform atau media edukasi life skills yang juga tergabung di SP Kolektif dan sister company lainnya. Nah, ini sekarang beda ya backgroundnya. Biasanya kita putih-putih dan bareng Evan. Kita sekarang mendatangkan guest star, narasumber baru. Tepuk tangan buat teman-teman dari Maranatha. Sebelum perkenalan mungkin aku bakal preface dulu ya. Hari ini dalam episode ini kita bakal ngebahas isu yang mungkin jadi panas banget. Terutama mungkin di generasi Z ya. Di teman-teman umur 19-25 mungkin yang kemarin terpaan COVID juga. Atau mungkin ya ada di generasi milenial juga di atas 25 juga mungkin ada ya. Masalahnya adalah soal lapangan dan kesempatan kerja. Aku sendiri merasakan susahnya nyari kerja. Dan juga beberapa teman-temanku, apalagi semenjak COVID gitu ya, ekonomi gunjang-ganjing, lapangan pekerjaan sudah sulit seperti itu. Dan ya udah, ditambah kita nggak punya semacam skills ya, semacam mungkin bekal skills atau mungkin hard skills, bahkan soft skills juga di masa depan gitu. Kalau aku ngebaca data gitu ya, di sini ada data dari BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi di tahun 2021 itu bahkan dia bilang mutu kerja tuh rendah banget dan menjadi penyebab dari pengangguran kayak gitu. Dan ya kita tahu sih, mungkin salah satu faktornya karena mungkin mutu pendidikan ya, dan mungkin output dari pendidikan juga yang mungkin nggak bisa match dengan industri atau demand industri. Nah, kita belum perkenalan. Di sini ada Ibu Shirley ya. Halo. Sebagai tim penelusuran bakat dan admisi dari Maranatha. Betul. Dan di sini ada Kak Yosef, alumni dari S2 program magister Maranatha ya, jurusan komputer. Sekarang kerja di Traveloka, betul? Betul. Sebagai apa? Software engineer. Oke, keren banget. Oke, kita bakal bahas tadi ya soal skill di masa depan. Tapi aku biasanya sih kalau misalkan pengen ngobrol tuh selalu nanya latar belakangnya dulu. Kayak gitu, biar enak juga ngobrol. Mungkin dari Bu Shirley dulu bisa diceritain latar belakang mungkin. Atau mungkin lebih panjang lagi bisa diceritain dulu ceritanya mau jadi apa. Terus pekerjaan saat ini apa. Oke, kalau dari saya sebelumnya harapannya sebenarnya macam-macam ya. Namanya cita-cita kayak gitu pasti dari kecil macam-macam. Entah itu dari pingin jadi arsitek atau fashion designer, dan ujungnya saya masuk di Maranatha. Saya juga alumni dari Maranatha, itu ambilnya interior design. Oke. Pekerjaan saat ini sebagai interior designer dan juga mengajar sebagai dosen di Maranatha. Untuk S1-nya ya, dan juga sekarang menjabat juga di bagian pengembangan pasca sarjana di Maranatha. Oke. Keren banget ya. Berarti dulu backgroundnya dari desain interior. Desain interior. S2-nya? S2-nya desain juga. Oke. Kalau Kak Yosef gimana ceritanya? Kalau saya sih pas kecil banget tuh cita-citanya pengennya jadi pilot malah. Oh gitu, sama. Itu kayaknya cita semua orang ya, menjadi pilot atau astronot. Bener. Nah udah gitu pas lagi SMA gitu lebih tertarik ke komputer kayak gitu. Jadi saya tuh pas S1-nya ngambil IT, udah gitu S2-nya ngambil Big Data dan Business Intelligence. Oke. Berarti kalau boleh tahu angkatan berapa dulu? S1-nya angkatan 2012. Berarti S2-nya lulus di baru? Saya kerja dulu. Oh kerja dulu, sempat kerja dulu ya? Ya, saya ngambil S2-nya pun sambil kerja. Oh berarti sambil kerja sambil S2? Ya. Itu gimana sih sulitnya bisa bagi waktu kayak gitu? Karena waktu itu di Maranatha tuh S2-nya tuh malam kelasnya. Iya. Jadi pagi sampai siangnya tuh saya kerja, malamnya saya kuliah. Oh emang ada kelas malam kayak gitu ya? Iya. Oh siap. Jadi di Maranatha memang untuk S2-nya untuk ilmu komputer dan beberapa lainnya itu memang tidak akan mengganggu jam kerja. Karena memang jam 6 sampai setengah 9, jam 9 aja. Oh gitu. Jadi saya pikir tuh waktu itu saya bisa ngambil pengalamannya juga. Dari kerja saya bisa ngambil edukasinya juga. Itu dulu sebelum di Traveloka berarti? Ya pas saya di Bandung. Oh di mana di Bandung? Di Bandung saya kerjanya di daerah Riau, Jalan Riau. Oh dekat.
Kita berarti. Kalau boleh diceritain gimana sekarang di dunia tech ini, berarti pekerjaan sehari-hari seperti apa kalau di dunia digital? Kalau di dunia tech ngembangin software, udah gitu maintain server kayak gitu. Cuman ya kalau di dunia teknologi ya kita harus keep up terus ya sama teknologi ya. Oke, kayak gitu ya. Tadi di awal aku udah bahas soal tren masa depan. Dan aku kalau lihat berita, kemarin sempat lihat berita Erick Thohir itu ngomong di tahun 2030 itu banyak banget pekerjaan yang bakal hilang. Dan semuanya itu karena faktor digitalisasi. Dan tadi aku juga udah spill juga di awal semenjak COVID. Kayaknya nyatanya sekarang semuanya digital, serba digital. Bahkan pekerjaan sekarang pun digital. Ya mungkin juga teman-teman juga ya, kalau misalkan ngelihat dimanapun gitu, sekarang udah banyak banget program-program juga menawarkan untuk profesi digital. Ini jadi ngeri banget nih. Terutama aku punya adik di rumah, ada 2. Yang satu kuliah, yang satu masih SMA. Dan kalau aku tanya ke mereka, itu belum aware gitu soal masa depan, terutama soal digitalisasi. Pun aku juga sih. Aku kan jurusan komunikasi. Ya sekarang juga di industri digital yang bahkan aku nggak belajar di sekolah gitu. Kalau menurut teman-teman gitu ya, mungkin dari Bu Shirley dulu deh. Kalau Bu Shirley ngeliatnya seperti apa di masa depan gitu ya? Apakah memang isu ini bakal beneran terjadi gitu ya? Apakah memang jurusan atau mungkin background seseorang yang udah usang itu mungkin nggak bakal dapat semacam apa ya, ruang pekerjaan gitu di masa depan? Kalau dari Bu Shirley gimana melihatnya? Silakan. Kalau usang sebenarnya itu tergantung dari pribadi masing-masing ya. Kalau memang sudah punya modal, misalnya sudah kuliah S1, kemudian didiamkan, tidak dieksplor lagi, ya pasti akan jadinya mati gitu ya. Edukasi yang sudah diterima itu jadi tidak bermanfaat. Dan apalagi sekarang semuanya serba cepat gitu ya. Oke, bener. Tren itu baru terus, sesuatu yang lama itu menjadi sesuatu yang berubah-ubah lagi, disesuaikan dengan kondisi sekarang, baik itu perekonomian, kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Artinya kita memang yang harus beradaptasi ya. Kalau enggak ya bakal stuck, bakal merasa loh saya sudah S1, saya sudah kuliah tapi kok saya nggak dapat kerjaan, atau saya sudah coba kesana kesini tapi kok nggak bisa, kayak gitu ya. Tergantung kita melihatnya dari sisi mana, dan kita perlu melihat dari challenge ini, kita melihat dari berbagai sisi ya. Baik itu kita bisa dapat dari teman atau mungkin dari dosen kita dulu gitu ya. Kesempatan-kesempatan itu sebenarnya bisa saja, tapi kalau yang saya lihat, karena di sini saya sebagai pengajar juga ya, banyak yang tidak mau atau tidak berani ambil kesempatan yang sebenarnya ada gitu. Atau misalnya kita memang lihat banyak sekarang generasi Z sekarang sebenarnya pintar-pintar gitu ya. Betul. Apalagi dengan berbagai media yang sebenarnya sekarang sudah sangat banyak membantu. Iya, benar. Tinggal bagaimana kita mengeksplor diri, bagaimana kita melihat kesempatan itu pasti sebenarnya ada. Tapi mungkin memang ada bagian-bagian yang memang kita perlu bantuan orang, atau mungkin kita perlu upgrade skill kita. Betul. Supaya bisa cocok sesuai. Karena yang namanya perusahaan, atau mungkin kamu yang bakalan jadi bos gitu ya, kan gak mungkin cuman diem di tempat gitu. Betul. Gak mungkin bawahan kamu yang naik jago terus, sedangkan kamunya enggak gitu ya? Iya, justru yang ada mungkin jadi perasaan makin minder. Nah, padahal minder itu kan terjadi karena kita diam di tempat gitu. Oke. Menarik sih isunya sih. Dan kebetulan aku juga sempat merasakan, dan banyak teman-temanku juga, terutama yang Gen Z. Jadi tadi poinnya soalnya sebenarnya intinya banyak orang yang mungkin udah nyaman gitu ya. Udah nyaman sama apa yang dia punya, tapi dia nggak melihat bagaimana dunia tuh atau semacam industri tuh bergerak dengan cepat. Jadinya kayak ketinggalan gitu ya, mungkin ya. Karena kita harus menyesuaikan diri ya. Bukan kita melihat, oh saya sudah selesai kuliah, berarti bakal ada perusahaan yang mencari saya. Ya enggak gitu. Iya, betul. Apalagi hal-hal perintil semacam bikin CV aja gak bisa sekarang Gen Z. Betul. Padahal sudah banyak ya contoh-contohnya. Googling udah banyak, tapi kalau tidak mau mencoba ya. Iya, benar. Kalau dari Kak Yosef gimana ngelihat masa depan, terutama di dunia tech ini? Atau sempat ngalamin kesusahan gak dulu? Untungnya kalau di dunia IT sih, lowongan pekerjaan itu selalu ada ya. Jadinya kalau lowongan pekerjaan di dunia IT itu selalu ada, dan banyak juga ya. High demand sih IT ya, itu ya. High demand gitu. Jadinya kan sebenarnya teknologi itu gak bisa kita stop ya kemajuannya. Dia maju terus. Jadi kita yang harus keep up terus untuk update teknologi yang baru, belajar terus untuk upskill, untuk biar bisa nyamain demand-nya. Dimana soalnya kan bisnis tuh mereka tuh bersaing ya. Ekonomi itu bersaing juga. Dan ekonomi dan bisnis itu pasti mengejar yang paling efisien dan paling efektif. Oke, bener. Yaitu dia naikin teknologinya, dimana kita harus
upskill terus untuk nyamain itu. Kalau untuk mau dapat kerja dengan mudah ya sebenarnya. Oke. Kalau Kak Yosef ngelihat teman-temannya mungkin atau ngelihat pengalaman, biasanya kayak gimana tuh yang bakal susah? Atau mungkin pernah ngelihat fenomena gitu ya, kayak wah ini kayaknya bakal susah nih nyari kerja, atau ini bakal susah nih masuk ke industri. Itu biasanya seperti apa kalau dari Kak Yosef melihat itu orang-orang yang seperti apa gitu? Atau ciri-ciri seperti apa biasanya? Kalau tadi kan dari Bu Shirley kan ya nggak bisa adaptasi, nggak bisa kreatif, atau nyaman di zona tertentu, ya nggak tahu industri dan lain-lain gitu ya. Kalau dari Kak Yosef gimana? Banyak sih yang kayak gitu. Jadinya saya ngelihat di sekitar saya gitu banyak yang seperti itu. Jadinya yang udah ternyata nyaman gitu dengan kondisi sekarang, udah gitu apa-apa, kayaknya susah deh. Banyak sih. Iya sih. Banyak orang kayak gitu. Nih bener nih buat perseners nih yang suka rebahan doang, ya kan? Ya, jadi dunia tuh udah berubah. Kita udah bukan kayak dulu lagi. Mungkin semenjak Covid tuh banyak banget loh bisnis-bisnis baru, industri-industri baru. Betul. Kayak gitu yang mungkin udah jadi potret industri yang kekinian gitu ya. Jadi mungkin teman-teman juga mungkin harus aware juga kalau kadang apa yang teman-teman ya, ini kalau di 1% biasanya kalau lu ngerasa kurang gitu ya, kalau ngerasa kurang skillsnya atau ngerasa nyaman gitu ya mungkin harus belajar sih. Ini udah banyak banget kok isu-isunya di berita, bahkan Erick Thohir juga tadi dia bilang bakal banyak pekerjaan yang hilang, bakal banyak industri yang baru. Jangan-jangan kayak Kiki sosmed manager ini bakal hilang ntar 2030 nih, udah jadi robot semua ntar. Kayak gitu kan. Apalagi editor udah auto ntar ya. Udah makin canggih. Iya udah makin canggih. Jadi teman-teman harus perlu aware juga sih. Apalagi kalau teman-teman pengen sustain, teman-teman pengen masuk ke industri yang baru. Nah, kita sekarang bahas industri ya, mungkin dari Kak Yosef dulu. Kalau misalnya industri sudah secanggih itu, sudah sekeren sekarang let's say, tapi kualitas mungkin lulusan atau kualitas pendidikan atau kualitas let's say orang yang mau kerja lah nggak bisa menyeimbangkan. Kak Yosef bakal ngelihat akan terjadi apa kira-kira? Pertama, pengangguran pasti banyak ya. Iya. Kedua, mungkin juga kalau Indonesia tuh bakal kemasukan tenaga asing. Oke. Kalau di Indonesia nggak ada, misalkan let's say kita kekurangan IT gitu. Pasti dari negara asing tuh masuk ke dalam. Sama halnya kalau sekarang tuh dari negara-negara maju yang sekarang, misalkan Singapura, Jepang, itu banyak juga orang Indonesia yang kerja di sana. Karena di sana kan membutuhkan IT yang sangat banyak dan di negaranya tuh kurang gitu. Makanya dari Indonesia banyak yang kerja di sana. Oke. Jadi kayak semacam ini, kayak kurang SDM mungkin ya, atau mungkin jadi silang. Betul. Kayak gitu ya. Terus tadi yang paling parah sebenarnya pengangguran sih ya. Pengangguran ya. Jadi iya sih kalau aku lihat sih sebenarnya ya karena mungkin antara industri dan mungkin calon pekerja itu kan nggak match kayak gitu ya. Aku nggak tahu sih di luar sana itu kalau seleksi pekerjaan tuh susah banget sekarang ya atau gimana? Sekarang kalau di dunia IT ya, di dunia IT itu boleh di-spill nggak tuh? Susah. Jadinya misalkan ada satu slot untuk software engineer, itu yang daftar itu ratusan sampai ribuan dan yang kepilih itu cuma 1 sampai 5 gitu. Oke, berarti sesulit itu ya. Bahkan di IT yang high demand, yang membutuhkan banyak orang pun membutuhkan kualitas yang sangat rigid dan mantap seperti itu ya. Oke, ini berarti ya awareness lagi buat teman-teman persainers tuh. Ternyata nggak cuma skill doang. Ya susah juga, kita harus tahu kalau persaingan gitu ya. Jadi kayak jangan-jangan skill yang kalian pegang, jangan-jangan skill yang kalian sudah pelajari itu ternyata memang nggak cukup karena udah makin banyak orang yang punya skill yang sama gitu ya. Mungkin kalau di industri itu disebut red ocean. Teman-teman kan harusnya masuk blue ocean ya, ketika memang ya udah di industri itu teman-teman aja yang atau sebagian kecil aja. Sedangkan kalau di red ocean gitu, ya itu udah banyak semuanya. Kalau Bu Shirley gimana melihatnya? Kalau misalnya antara industri gitu ya dan calon SDM yang nggak match gitu ya, itu bakal seperti apa? Mungkin nyambung dulu dengan yang tadi ya. Jadi soal saingan itu memang mungkin kita harus melihatnya mungkin buat teman-teman yang masih merasanya di lingkup yang kecil gitu ya, melihatnya oh saingan saya teman-teman di kampus nih, jumlahnya kan terbatas ya, padahal saingan tadi dibilang ribuan gitu kan. Jadi harus mikir dari situ dulu ya, bahwa saingan kamu itu bukan cuman yang ada di universitas kamu loh, tapi dari berbagai belahan, bukan cuman di Indonesia saja bahkan gitu. Dan semuanya awalnya saingannya adalah diri kita sendiri dulu kan. Betul. Ya, itu dia yang harus dilihat dulu. Kamu mau berhenti sudah cukup, semuanya dianggapnya sudah cukup, atau kamu mau upgrade karena saingan kamu sekarang udah upgrade kemana-mana loh. Betul. Nah itu yang harus diingat dulu. Kemudian kalau dari industri atau perusahaan, kita lihat bahwa memang skill itu akan terus berkembang. Kebutuhan perusahaan kan tidak akan selalu pernah tetap, tidak akan pernah yang ada namanya cukup. Karena perusahaan sendiri juga bersaing satu sama lain. Kalau enggak ya kalah gitu. Jadi
kita sendiri kalau mau sudah ngincer nih perusahaan apa, berarti kita harus cek dulu kan perusahaan itu sudah sampai ke tahap mana. Jadinya kita harus sudah memenuhi skill yang memang dibutuhkan kalau kalian memang mau bersaing seperti itu ya. Dan kalau kita lihat perusahaan juga sekarang sudah banyak yang S1 saja itu tidak cukup. Iyalah, gitu. Jelas itu. Mungkin kalau baru masuk gitu ya nggak masalah gitu ya. Menerima juga fresh graduate pasti banyak yang diterima. Dari mulai magang sampai pekerja tetapnya juga S1 banyak di Indonesia masih banyak. Tetapi sekarang sudah berubah zamannya. Kalau dulu harus S1 selesai gitu. Tapi kalau sekarang itu sudah banyak yang berpikirnya adalah harus S2. Gitu. Bahkan perusahaan juga sifatnya nanti kalian akan stuck misalnya mau naik jabatan, benar. Mau naik gaji, naik gaji, itu juga pasti masih dibutuhkan gelarnya apakah sudah S2. Nah itu dipertanyakan. Jadi banyak banget mungkin contoh kasusnya juga sama. Kakak saya juga sekarang lagi ambil magister di ilmu komputer yang sama. Di Maranatha juga. Iya. Itu juga permasalahannya sama, yaitu karena dia sudah di posisi yang cukup baik, tetapi dia mau naik lagi nggak bisa gitu. Jadinya dia butuh harus ambil, atau misalnya kalau dari teman-teman saya, dia sebagai bos mungkin tadi nyambung dengan yang tadi ya, melihat dia lulusan S1. Anak buahnya udah ada yang S2. Jadi ada kebutuhan bahwa kamu berada di posisi atas, maka kamu juga harus memperlihatkan bahwa kamu memiliki gelar yang lebih. Dan sebenarnya kan bukan soal itu juga ya, bahwa gelar itu oke, memang penting, tapi di dalam pada saat kita berproses untuk mendapatkan gelar itu, sebenarnya banyak benefit yang kita dapatkan ya. Misalnya cara berpikir kita pasti berubah jauh. Jadi kritis itu yang pengalaman saya kerasa ya, sampai teman-teman saya itu nanya, kok kamu jadi berubah sekarang gitu. Ya, atau mungkin kita jadi orang yang lebih bertanggung jawab. Betul. Melihat masalah itu bukan sesuatu yang kita hindari lagi, tapi gimana cara solusinya. Nah, itu akan dengan sendirinya kita dilatih waktu kita kuliah, waktu kita berproses. Dan juga keuntungannya lagi, pasti kita kalau kuliah S1 itu kebanyakan kan kita dengan yang seusia ya. Betul. Oh iya, di S2 banyak ya. S2 beragam banget. Dulu saya kuliah S2 juga usia 20-an, ketemunya sama umur 40, 50, 60. Gitu. Jadi pengalamannya itu macam-macam. Ada yang bekerja di perusahaan mana, sudah punya pengalaman seperti apa. Jadi akan sangat berdampak kepada kita gitu. Pengetahuan kita mau gak mau akan langsung dijejelin macam-macam nih. Yang tadinya kita gak tahu, atau ternyata ada yang seperti itu ya. Atau yang stuck jadi ternyata ada loh jalannya, kebuka gitu. Yang sesuatu yang kita gak pahami, tapi akhirnya ya bakalan ngalir kok. Jangan takut gitu. Karena pasti ada hal-hal yang ternyata kita bisa menyesuaikan. Oke, siap. Menarik. Jadi kalau tadi poin utamanya yang penting kita sebenarnya punya unik atau punya hal lain yang bisa dijual dalam diri kita supaya kita bisa lebih bersaing. Atau mungkin misalkan kita bertiga punya skill yang sama, ya gimana caranya kita keluar dari kenyamanan kita dan kita punya nilai jual yang lain, bener gitu. Iya, keunikan dari diri kita yang kita jual ke perusahaan itu kan. Oke. Aku mau nanya dong, iseng boleh gak? Kalau di S2 tuh vibe-nya gimana sih kuliahnya? Bedanya sama S1 tuh apa sih? Kan teman-teman udah S2, aku belum S2. Bedanya apa nih sama S1 dari segi belajar dan lain-lain? Boleh cerita dikit gak sih? Jauh lebih mandiri ya, karena nanti perkuliahannya bakal lebih harus mikirnya lebih. Iya, kayaknya suasananya lebih akademis gitu ya. Karena tadi ada yang orang mungkin tergantung tempatnya juga kali ya, gitu. Bisa jadi beda-beda. Apalagi kalau aku kan dari desain, mungkin suasananya akan berbeda sih, dengan ilmu komputer dengan yang lainnya juga bisa jadi beda. Tergantung, tapi intinya bakal jadi ada sisi-sisi kita harus lebih serius. Bukan berarti S1 nggak serius ya. Iya. Tapi naik tingkat lah soal gitu. Kemudian karena mungkin juga dosen-dosennya kan sudah S3 dan profesor, vibes-nya pasti berbeda. Kemudian yang dibicarakan mungkin juga berbeda. Ya walaupun tetap ada have fun-nya ya, tapi ngomonginnya adalah tentang hal-hal yang juga hubungannya macam-macam ya, lebih ke pekerjaan melihat peluang-peluang, dan akhirnya akan ketemu dengan orang-orang yang memang cocok nyambung dengan kita. Karena kan artinya orang-orang ini sudah punya pengalaman di bidang yang memang sedang kita jalani nih. Iya, benar-benar. Kalau S1 kan kita masih bisa cabang-cabang gitu ya. Temennya juga bisa dari berbagai jurusan gitu. Kalau S2 fokusnya lebih jelas, kemudian kadang dalam banget kalau bahas sebuah masalah tuh ya lebih profesional lah. Tapi bukan bikin takut ya. Iya, ngerti. Karena banyak yang waduh S2 enggak ya, nanti takut kayak gini. Padahal enggak juga. Iya, benar-benar.
Kalau Kak Yosef gimana? Bedanya apa dulu? Yang saya sangat rasain ya, kalau di pas S1 tuh backgroundnya kan pasti setelah SMA. Oh iya benar, masih suka nongkrong ya. Nah udah gitu kalau di S2 tuh background orang-orang itu kan berbeda-beda ya. Jadinya ada yang udah pernah kerja di mana. Pas lagi pembelajarannya pun ada beberapa kasus yang jadinya yang dibahas gitu. Jadinya saya pernah mengalami ini, bagaimana pemecahannya atau gimana solusi yang terbaiknya gitu. Oke gitu. Kasus nyata ya. Kasus nyata. Iya. Mungkin kalau aku ngelihat sih, kalau aku membayangkan S2 ya, mungkin di beberapa hal itu mungkin punya teman yang lebih, karena mungkin ada teman yang lebih tua yang pengalaman lebih oke, mungkin lebih bisa match ya. Kan kalau kuliah kan gimana ya? Kalau S1 kan itu kan kayaknya misalkan di kelas satu orang kan ya mungkin ya pengalamannya sama semua dong dan umur yang sama gitu. Mungkin kalau S2 tuh lebih enak kali ya. Kalau misalkan mau nanya soal ini, kayaknya dia lebih ngerti deh karena dia lebih punya pengalaman kayak gitu. Gitu nggak sih? Ada benarnya sih kayak gitu sih. Ya. Oke gitu. Atau mungkin balik dulu ya, kuliah S2-nya pas usia berapa nih? Oh, iya, jadi kita berada di posisi mana? Kalau waktu itu aku juga setelah 2 tahun selesai S1 lanjut S2. Tapi mungkin kan ada juga yang mulai S2. S2 itu kan tidak terbatas ya usianya. Betul. Jadi mau usia 30, 40, 50, 60 juga kalau memang masih bersemangat boleh banget gitu. Jadi posisinya di mana? Kalau pas kita masih usia 20-an gitu, biasanya memang kita akan bertemu dengan orang-orang yang jauh lebih dewasa dengan kita, pengalaman banyak. Jadi kadang kita memang jadinya kayak punya orang tua lagi di luar sana. Gitu ya. Suasananya tuh nggak yang harus karena perbedaan usia jadi merasa nggak enak canggung, enggak sih gitu. Justru jadi ngeblend karena kita jadi kayak dikasih tahu, diceritain sharing-sharing pengalamannya. Jadi sebenarnya ya mungkin kita sendiri karena baru kerja mungkin 1-2 tahun atau apalagi yang fresh graduate langsung lanjut, mungkin karena belum ada hal yang bisa diceritakan ya nggak apa-apa, kita sebagai sisi yang menerima dulu. Nanti kita akan suatu saat kita akan menjadi sisi yang akan sharing. Siap. Gitu. Keren banget. Jadi unik ya, di satu kelas nanti ada yang mungkin punya background yang berbeda lagi, pengalaman yang berbeda lagi. Ya bisa ngobrol sama mereka. Kalau Kak Yosef dulu, aku mau nanya nih kebutuhannya. Jadi apa yang dulu dirasakan Kak Yosef gitu ya saat pengen S2? Atau gini deh biar lebih gampang, kenapa saat itu butuh banget S2? Apakah memang sama kah persis yang tadi kita obrolin di awal kah? Mungkin karena memang rasa skillsnya kurang dan butuh masuk ke industri gitu. Jadi alasan kenapa ngambil S2 sebenarnya? Sebenarnya kalau saya tuh dari awalnya tuh, dari basicnya tuh saya tuh ingin belajar terus. Oh emang senang belajar? Iya. Oke. Jadinya saya masuk ke dunia IT tuh udah tahu konsekuensinya, yaitu harus keep up terus. Jadinya pas waktu itu Maranatha membuka S2-nya, saya langsung tertarik untuk join ke mereka. Oke, I see. Untuk tujuannya untuk kembangin skill saya terus sih. Oke gitu. Jadi memang udah punya kesadaran pengen upgrade skills gitu ya. Kebetulan dulu Maranatha baru buka program S2 langsung berangkat ke S2 ilmu komputer ya. Oke, kalau dari Bu Siti dulu kenapa ada kebutuhan buat kuliah S2 lagi? Kalau saya sudah jelas sebenarnya latar belakang saya itu waktu S1 itu saya dapat beasiswa 100% dari Maranatha. Jadi gratis kuliahnya, bukan dari awal sih, dari semester keberapa gitu ditawarin kalau mau beasiswa 100%. Tapi dengan catatan beasiswanya adalah beasiswa calon dosen. Jadi mau gak mau dosen itu memang harus jenjangnya adalah minimal S2. Sekarang malah S3. Nanti tahun sekian wajib sudah S3. Jadi sekarang lagi persiapan lagi nih mau S3. Jadi mau gak mau memang harus S2 kalau mau jadi dosen. Jadi buat teman-teman yang mungkin kepikiran nih ke depannya mau jadi dosen, memang harus di planning untuk ambil S2. Keren banget sih. Jadi aku jadi ngerti nih pentingnya buat ngambil program S2 buat menunjang karir ya. Jadi mungkin teman-teman juga yang menonton nih mungkin udah lulus S1, walaupun banyak SMA sih sebenarnya, cuman banyak juga yang udah lulus S1 mungkin kayak gitu ya. Terus bingung gue harus gimana nih Yok biasanya. Fun gimana Yok gitu, gue harus naik level nih, gue gaji gue gini-gini doang, terus circle gue gini-gini aja. Gue menyarankan teman-teman buat studi lagi, untuk studi magister lagi, dan itu bisa ngebantu teman-teman buat upgrade skill ya. Atau tadi kalau secara praktis mungkin kalau pengen naik gaji tadi ya. Betul. Atau pengen punya naik jabatan, dipromot naik jabatan kayak gitu. Jadi ya teman-teman bisa lanjut S2 dan mungkin bisa diceritain gimana pengalaman di Maranatha dulu, S2 di Maranatha seperti apa kalau dari Kak Yosef? Pengalamannya sih banyak ya, ilmu yang didapat ya, dan mereka tuh menyesuaikan sih dengan kondisi kita yang lagi bekerja sih sebenarnya. Jadinya mereka tuh
nggak memberikan deadline tugas-tugas yang secara mepet banget, karena kan kita juga kerja juga kan ya, jadinya mereka tuh menyesuaikan juga sih. Nah, untuk spesifik sendiri di S2 Maranatha di ilmu komputer ya, dan mungkin nanti banyak jurusan bisa dijelasin lagi. Ini kita fokus ke ilmu komputer dulu. Ada program ini ya di situ, Big Data and Business Intelligence kan? Ya, benar. betul. Nah, itu bisa diceritain gak sih? Kayak gimana sih belajarnya, atau apa sih, semacam apa itu tuh kalau specifically di industrinya kayak gitu? Jadi sebenarnya di Big Data dan Business Intelligence tuh dia mempelajari untuk melihat data dan mengolah data, dan kita tuh bisa mengambil ekstrak-ekstraknya dari data itu. Jadinya misalkan ini data penjualan. Nah, kita olah data itu untuk melihat, memprediksi gitu. Untuk bulan depan tuh yang bakal rame tuh trennya apa gitu. Dan barang apa yang harus kita replace karena nggak laku. Ya itu nanti banyak kita sih pelajari. faktornya sih. Iya. Itu mungkin kalau teman-teman pernah dengar data analis, mungkin itu salah satunya. Mungkin bisa jadi dari big data ya. Ya, jadinya dari big data tuh bisa jadi data analis, bisa jadi data scientist. Ya, betul. Ya itu high demand banget sih. Dan itu setahu aku gaji tinggi banget. Iya ya. Jadi teman-teman yang belum tahu data analis, tadi kan data analis, terus data scientist. Jadi di masa depan nih, kita ngomong masa depan ya. Di masa depan itu nanti ada industri di mana mereka itu bisa mengolah semua data customernya. Tapi ini bukan buat keburukan ya, bukan buat dibocor-bocorin, tapi kayak semacam membantu pengambilan keputusan perusahaan. Let's say di tahun 2030 ternyata banyak orang yang suka barang A, yang nggak menutup kemungkinan juga si perusahaan juga bakal ngikutin hal tersebut. Nggak mungkin, kayaknya nggak produk juga ya. Di marketing pun juga gitu ya. Banyak. Let's say marketnya suka meme A misalnya, jangan, berarti nggak aneh juga kalau tiba-tiba perusahaan itu punya strategi marketing yang sama dengan data yang diolah tersebut. Betul. Kayak gitu ya. Keren banget sih. Dan sekarang juga kalau ada tim digital marketing pasti butuh data scientist sih. Menurut aku sih, karena memang ya sekarang kan kita di perusahaan kan based on market ya. Kayak gitu, dan memang butuh pengolahan data seperti itu kayak gitu. Kalau di Traveloka sendiri gimana kerjanya kalau secara rincinya gitu? Tadi kan sebagai software engineer, tapi kalau di ini seperti apa? Jadinya kalau di Traveloka sih saya maintain si servernya. Oh gitu. Maintain server dan kerjanya di back end-nya ya. Oh di back end. Nah itu maintain si service-service-nya, ngembangin service-service-nya. Kayak gitu. Kayak ngejagain sistem gitu ya. Aku kalau melihat dan orang mengembanginnya IT juga dan ngembangin juga sih. Iya sih, aku pernah. Teman aku juga ada IT sih. Tapi sampai sekarang aku nggak ngerti tuh cara ngebaca coding gitu loh. Sempat belajar sih. Cuman nggak tahu sih, sekarang aku tuh lebih aware gitu loh. Kayak aku kan juga running bisnis juga dan banyak running platform dan butuh digitalisasi kan. Dan ya aku juga pernah baca buku. Ternyata penting banget gitu. Code atau coding tuh penting banget, dan ya itu mungkin bisa nambah skills ya. Jadi ya bisa masuk ke industri yang sekarang. Bahkan tuh kalau rasanya tuh kalau di luar negeri tuh belajar coding tuh udah ke anak SD kayak gitu. Jadi kayak basis matematika gitu ya, basic matematika gitu. Iya betul. Kalau di luar negeri udah seperti itu. Aku nanya dikit, coding tuh harus jago ngitung gak sih? Enggak sih. Oh enggak gitu. Enggak kayak matematika. Kan komputer yang ngitungin. Oh gitu. Ya. Kita harus bagusnya tuh di logik sih sebenarnya. Oh logikanya. Ya. Logikanya. Oke, jadi nggak harus ngitung detail seperti apa gitu ya. Enggak. Jadi tinggal kita tahu logika bakal seperti apa, bakal jadi data seperti apa, itu yang dibutuhkan gitu. Ya, logikanya sih. Jalan berpikirnya yang harus kita buat di komputer. Oke, menarik ya. Jadi teman-teman yang mungkin punya cita-cita pengen jadi software engineer, data scientist, teman-teman bisa belajar lagi ya, dan aku menyarankan bisa belajar di S2 Maranatha gitu, karena ini udah ada udah ada potret ya lulusan S2 Maranatha yang sekarang kerja di Traveloka dan bekerja di back end ya tadi ya. Back end engineer. Selain ilmu komputer, Bu Shirley, itu banyak ya ternyata programnya, nggak cuma ilmu komputer ya? Iya, kita ada 6 program magister di Maranatha. Mungkin yang pertama pasti ilmu komputer tadi ya. Okay. Mungkin saya sambil sharing sedikit. Jadi ilmu komputer di sini bisa selesainya 1,5 tahun ya. Dan berbagi cerita, nggak cuma perusahaan sekarang yang sedang mengembangkan, tapi sekolah misalnya juga ada alumni. Iya, saya nggak tahu nih satu angkatan nggak. Guru itu juga mengambil ilmu komputer. Oke. Padahal gurunya ini ngajarnya kelasnya itu biologi. Oh gitu. Iya, biologi tapi ambil ilmu komputer di Maranatha, karena di sini melihatnya bukan lagi sebagai guru apa, tetapi sekolah ini mau dibawa kemana ke depannya. Oh, melihat gitu. Pengembangan sekolah ke depannya. Jadi melihat
guru ini punya potensi nih untuk di bidang yang berhubungan dengan teknologi dan program untuk pengembangan sekolah. Oke. Jadi masuklah ilmu komputer ini dan ternyata dia lagi bikin programnya itu diarahkan untuk bagaimana membantu siswa untuk bisa memahami apakah dia punya kesempatan untuk masuk ke kuliahnya di mana nih. Gitu. Jadi membuat program-program yang intinya menguntungkan untuk sekolah ataupun siswanya. Jadi sudah meluas ya kebutuhan dari ilmu komputer ini, dipakainya bisa dari berbagai bidang yang memang akan membantu pengembangan masa depan dari masing-masing tempat tersebut gitu. Jadi kayak nggak cuma di dunia profit doang atau bisnis, bahkan di pemerintahan juga yang membutuhkan impact lebih besar juga bisa ya. Iya, sekarang tuh kita nggak bisa lihat semuanya itu dari satu jalur gitu, tapi ternyata semuanya bisa saling kolaborasi. Iya sih, gitu. Apalagi teknologi. Ya itu pentingnya teknologi sih buat menyelesaikan banyak problem sih. Betul. Oke. Selain dari Magister Ilmu Komputer, di bisnis kita ada manajemen bisnis, ada akuntansi bisnis. Itu juga kuliahnya 1,5 tahun aja. Kuliahnya sama di atas jam 6 juga, jadi fleksibel ya secara waktunya. Kemudian kita ada psikologi. Psikologi ini ada 2, psikologi profesi buat yang S1-nya dari S1 psikologi mau jadi psikolog. Jadi S1 itu belum jadi psikolog gitu. Iya, betul. Harus ambil S2 psikologi profesi dan itu ada di Maranatha. Kemudian ada psikologi sains. Jadi beda, kalau yang tadi itu harus linear dari psikologi, tapi kalau ini bebas dari jurusan manapun. Sama kayak ilmu komputer, manajemen, akuntansi, ini bebas. S1-nya mau dari mana saja boleh. Jadi nanti akan ada program matrikulasi itu cuman sebentar. Cuman sebentar aja, kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan untuk penyesuaian gitu. Jadi jangan takut, saya nggak bisa nih ilmu komputer, ngeblank banget kayak gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi bisa disesuaikan. Terus psikologi sains ini jadi bebas dari jurusan S1-nya apa, karena yang saya tahu banyaknya itu pingin nih psikologi tapi S1-nya enggak gitu, atau sudah terlanjur ambil yang lain tapi sebenarnya suka banget dunia berkaitan psikologi. Nah, S2-nya bisa ambil dari berbagai bidang, dan kita di Maranatha ini keunggulannya itu ada di parenting, marital, dan juga family gitu. Ya, jadi permasalahan-permasalahan, jadi konselingnya ke arah sana. Kalau dari yang pengalaman yang ada, ini banyaknya juga bukan orang yang hanya suka dalam pengertian belajar ilmu psikologinya ya, tapi melihat kembali lagi ke kebutuhan dari pekerjaannya apa gitu. Misalnya banyak gereja-gereja atau orang-orang yang berkaitan dengan kerohanian atau sekolah, itu kan pasti butuh ya, karena akhirnya akan berhubungan dengan orang-orang yang punya permasalahan dalam kehidupannya, baik secara pribadi atau pernikahan, itu sekarang banyak kasusnya, atau masalah dalam pernikahannya, dalam gimana cara mendidik anak yang baik tadi ya. Nah, jadi itu bisa diambil di psikologi sains ini gitu. Jadi nggak harus dari psikologi juga. Gitu. Bentar, aku tadi mau jelasin, mungkin teman-teman nggak ada yang kurang ngerti matrikulasi ya. Jadi matrikulasi itu semacam simpelnya kayak belajar ulang ya, kayak nge-review ulang gitu. Betul. Kan? 1 semester ya? Enggak, cuman beberapa minggu saja. Oh gitu. Ya. Ada juga yang memang pada saat lagi proses kuliahnya nanti jadi sekalian matrikulasi. Gitu. Iya. Oke. Dan itu bukan syarat ya berarti matrikulasi ya? Itu emang program ya? Program, kalau misalnya tidak linear, maksudnya yang dari jurusan lain, misalnya mau ambil ilmu komputer, memang harus ambil matrikulasi. Tapi kalau selinear nggak usah ambil. Oke. Berarti kalau aku dari komunikasi pengen masuk ilmu komputer harus matrikulasi. Iya. Berarti dulu kalau Kak Yosef nggak matrikulasi langsung ya? Iya. Karena basicnya sama. Udah itu. Oh iya. Siap. Kemudian ada satu lagi, ini kita baru di Maranatha, mungkin banyak yang belum dengar ya. Tahun ini angkatan pertamanya kita ada Magister Kesehatan Penuaan Kulit atau Skin Aging dan Estetika. Jadi ini yang lagi booming ya dan banyak pasarnya juga. Di Maranatha sekarang sudah ada dan waktunya juga ini kan buat sarjana kedokteran atau yang masih lagi koas juga boleh. Jadi sambil kerja koas nggak apa-apa. Karena di sini kuliahnya nanti di Sabtu Minggu, jadi nggak ganggu jam kerja juga. Kalaupun misalnya nanti bakalan ada jadwal nih, tiba-tiba harus ada jadwal jaga IGD biasanya kalau kelas gitu. Itu nanti sifatnya kita kuliahnya nggak onsite terus-terusan, bakalan boleh separuhnya itu online. Jadi misalnya kalau memang lagi ada harus bimbingan sama dokter di rumah sakit atau lagi harus jaga IGD, nggak masalah, nanti di mix aja, ada online-nya gitu. Termasuk ilmu komputer ini juga kenapa fleksibel, itu juga bisa 100% online.
Oh gitu. Iya, Oke, gitu. oke, Jadi oke. mau kerjanya di mana juga nggak masalah gitu. Kayak kakak saya kerjanya di Surabaya, tapi ya tetap kuliahnya di Oh, gitu. Maranatha Bandung, nggak masalah karena kan Oh, online Oke, gitu. itu jadi ada program buat online-nya atau memang sama semua atau gimana? Jadi sebenarnya hibrid. Jadi kalau mau ke Hibrid. kampus boleh, tapi Oke. kalau sampai memang di luar kota kan nggak mungkin gitu ya. Iya. Boleh 100% online. Itu untuk ilmu komputer, akuntansi, manajemen, dan psikologi sains itu terbuka untuk bisa online. Oh, Kuliahnya. itu semua program bisa online? Iya, maksudnya program mata kuliahnya ya. Tapi Iya. kalau yang Oh, beberapa ada yang kesehatan harus, tadi iya sih. harus ada karena Iya, kan bener-bener. memang harus ada tatap mukanya. Betul. Kemudian psikologi profesi itu juga karena kan beda ya keprofesiannya. Yep. Memang harus ada yang di kampus. Jadi teman-teman yang pengen kuliah, terus pengen S2 terutama ya, terus kayak bingung nih gitu, aduh gue jauh banget nih dari Jakarta atau Bandung gitu, let's say di luar pulau mungkin nih, Iya. dari Kalimantan Iya. atau mungkin dari Sumatera gitu. Ternyata di S2 Maranatha itu ada program yang unik banget bisa online gitu. Jadi teman-teman masih bisa kuliah sambil rebahan juga harusnya sih di rumah masing-masing juga. Bisa Oke. online di atas jam 6. Kalau ilmu komputer itu Senin sampai Kamis aja. Jadi Oke. masih ada waktu istirahatnya juga. Oke, iya. Ya, Pun kalau misalkan ada pilihan, misalkan pertanyaan bisa nggak online nggak offline itu bisa juga berarti. bisa karena tersedia hibridnya itu ya. Oh, berarti kayak jadwal kuliah tuh sebenarnya fleksibel banget Fleksibel ya di. sekarang ya. Oh ya. Sejak keren. pandemi semuanya harus jadi fleksibel sih ya, iya bener juga sih ya. Dan udah digital juga ngapain Betul. kalau harus langsung Iya. semuanya offline. Oke, jadi keren banget ya udah fleksibel. Terus jadwal jamnya juga bisa milih. Terus tadi juga banyak programnya yang ternyata keren-keren juga. Ini ada di kedokteran, ada kesehatan penuaan kulit dan estetika itu. Betul. Jujur Li, aku baru denger. Iya. Tapi ini bukan yang bedah-bedah gitu ya. Iya. Jadi arahnya lebih ke herbal dan gizi mediknya gitu. Mungkin ada pertanyaan dari perseners nih atau teman-teman. Kira-kira kalau kuliah di S2 itu secara beneficial gitu ada program tertentu yang unik lagi kah? Ada. Jadi yang pertama mungkin ini bukan cuman buat yang sudah lulus S1 mau S2 langsung ya. Buat teman-teman yang masih SMA, ini sesuatu yang berbeda dari zaman kita dulu nggak ada, yaitu program fast track. Fast track ini S1 plus S2 itu hanya perlu waktu 4,5 tahun aja. Jadi dapat 2 gelar langsung. 4,5 tahun. Iya. Kalau dulu kan harus 6 tahun ya. 6 tahun. Minimal 6 Secepat-cepatnya 5,5 kalau sekarang. Karena kan S2-nya itu 1,5 tahun saja. Iya. Untuk misalnya ilmu komputer. Tapi sekarang 4,5 tahun aja udah langsung dapat 2 gelar. Irit umur tuh. Iya, sama irit bener. biaya. Bener, berarti umur berapa ya? 23, 24 udah dapat Iya, gelar bahkan S2. 22 harusnya. Iya. Aku lulus S1 kan 4 tahun. Betul. Itu 21. 1. Iya, Iya. 21-an lah, 21,5 iya, lah. Iya. Itu udah- 22, 23 udah bisa Udah dapat magister tuh. Iya. 21 sekarang. Bener. Keren. Iya, jadi percepatan ya mengikuti kebutuhan perkembangan zaman juga. 4,5 tahun itu buat ilmu komputer, akuntansi, manajemen. Kalau yang untuk kedokteran atau kesehatannya tadi itu masih belum ada program fast track karena kita masih baru ya. Tapi itu kuliahnya cuma 2 tahun saja gitu. Oke. Ya udah dapat gelar magister kesehatan. Kemudian spesial berikutnya itu ada program Corporate Research Based Program. Itu buat perusahaan-perusahaan yang misalnya mau join atau mengkuliahkan staffnya ya. Kan sekarang pengembangan perusahaan juga mereka merencanakan staffnya ini akan diberi. Di-upgrade lah Iya, gitu ya, betul. ibaratnya di-upskill. Iya. Nah, itu kita akan memberikan kesempatan dalam pengertian bakalan spesial, yaitu kuliah itu bukan kayak biasanya, tapi Iya. ini bakalan lebih spesial melihat perusahaan itu misalnya lagi punya masalah. Oh, Ya. oke. Jadi si SDM-nya itu nanti kayak dikasih personalize. Ternyata perusahaan butuh ini, Bener. dilatih seperti ini. Benar, Gitu ya. Kan misalnya sekarang kondisi tidak menentu Iya, ya, bener, gitu. bener. Masalahnya beda-beda pastinya ya. Oke. Atau punya rencana, tapi nggak tahu harus gimana gitu ya. Nah, jadi staff ini dikirimkan bukan cuma buat dapat gelar, tetapi untuk membantu mengembangkan perusahaan itu bersama. Oke. Jadi bikin program bareng-bareng bersama dengan dosen yang pastinya Oke. sudah ahlinya gitu kan. Iya. Gitu. Jadi bareng-bareng melihat case by case gitu, Iya. melihat dari kebutuhan perusahaannya Iya, itu iya, apa, dan nanti akan ada spesial juga potongan biaya kuliahnya Oke. gitu. Untuk jadi ini lebih ke kerja sama perusahaan ya, Oke. seperti itu. Dan tarafnya S2.
S2, ya. Bukan kayak bootcamp gitu, tapi Bukan, karena kan pasti dapat gelar. oh gitu. Ya, jadi Keren banget. 1,5 tahun dapat gelar, diharapkan perusahaannya sudah punya jawaban harus mengembangkan perusahaannya atau menyelesaikan masalah perusahaannya seperti apa gitu. Jadi bentuk tesisnya atau tugas-tugasnya itu diarahkan ke sana. Ke perusahaan, Seperti buat itu. perusahaan ya. Betul. Ada lagi? Buat beneficialnya kira-kira atau program uniknya ada lagi? Mungkin special diskon buat magister kesehatan karena kita baru buka ya, itu ada diskon. Nanti boleh dicek mungkin detail-detailnya, dapat potongannya berapa, boleh lihat nanti mungkin ke Instagram kita ya. Dan kalau ada perusahaan juga yang mungkin mau tanya-tanya dulu nih kayak gimana, atau mungkin dari yang masih koas atau sarjana kedokteran tadi juga kan ini masih mungkin mikir-mikir dulu gitu ya, harus seperti apa. Boleh juga tanya dulu lebih detailnya atau konsultasi, nanti boleh ke saya atau langsung ke dokternya atau ke dosen yang ahlinya gitu. Nanti kita akan arahkan. Jadi ada konsultasi gratisnya. Oh gitu. Iya. Dan untuk ilmu komputer, manajemen, dan akuntansi itu kita bukanya nggak cuman di ganjil. Jadi kalau masuk September itu kita sebutnya kan tahun akademiknya ganjil gitu. Tapi kita buka juga di genap. Di genap ya. Mulai masuknya itu nanti Februari. Jadi kalau yang sekarang masih karena udah mepet nih ya gitu. Bisa daftar untuk yang gelombang berikutnya untuk mulai kuliahnya di Februari. Jadi mungkin kalau masih mau siap-siap dan lain-lain bisa banget gitu. Jadi bisa langsung daftar tapi kuliahnya masih tengah tahunan lagi. Oke, keren. Berarti fleksibel banget ya harusnya. Semuanya bisa fleksibel banget dari jam kuliahnya juga, terus tahun masuknya dan lain-lain gitu. Tadi ada fast track ya, keren ya. Fast track. Tadi satu lagi apa yang buat perusahaan namanya lupa aku. Corporate Research Based Program. Oh, Corporate Research Based Program ya. Jadi ya teman-teman yang tadi udah dengerin, ternyata di S2 Maranatha banyak banget programnya. Banyak program kuliahnya juga. Fiturnya juga banyak. Tadi ada fast track ya. 4,5 tahun bisa dapat 2 gelar. Magister bisa di umur 22, 21. Ditambah kalau dulu SMA-nya akselerasi. Iya. SMP-nya akselerasi. 19-20 udah S2. Iya. Lebih cepat banget kayak gitu ya. Dan itu teman-teman bisa dapat semua benefits tersebut di Maranatha tentunya ya. Dan tanpa batas usia. Kalau betul, kelas 2 ya apalagi jadi ya. jangan takut walaupun mungkin usianya sudah 40, 50, nggak masalah karena memang S2 itu variasi umurnya beragam. Oke, iya. Tadi juga banyak benefits dan program potongan, ya diskon dan lain-lain. Jadi teman-teman silahkan di forward lagi ke belakang. So, aku menyarankan teman-teman yang pengen upgrade skills, yang pengen bisa bersaing di industri atau bersama teman-teman pekerjaan, bisa mulai segera kuliah S2 di Maranatha. Keren banget nih. Mungkin ada pertanyaan sih dari Perseners ya. Kampus offline-nya di mana? Di Jakarta, Bandung atau di mana? Di Bandung. Oh, di Bandung ya? Ya, di Jakarta belum ada berarti? Belum ada. Oh gitu. Di Jalan Surya Sumantri, kalau dari Pasteur itu langsung kelihatan jelas. Aku kemarin di kosan temanku ngeliat ya, di Maranatha. Strategis tempatnya. Oke. Di daerah Pasteur berarti ya? Betul. Oke, mantap banget tuh. Teman-teman yang pengen healing sambil kuliah. Karena di Bandung dingin kan. Betul. Dan di Pasteur deket pinggir jalan tol lagi kan. Jadi keluar tol tinggal belok kiri berarti kan kalau dari tol ya. Keren banget ya teman-teman. Berarti baik lagi tadi yang pengen upgrade skill, terus pengen nambah pengalaman, pengen healing juga kuliah di Bandung, bisa ke program S2 Maranatha. Mungkin udah section terakhir sebelum ditutup, mungkin sebelum kita closing, kira-kira ada yang mau disampaikan dulu, mungkin dari disampaikannya dalam hal luas ya, bisa soal kuliah, soal pekerjaan atau insight industri. Dari saya sih kalau kalian mau cepat gitu cari kerja atau bisa berkembang terus, ya harus keep up terus dengan ilmu ya. Kita harus belajar terus, kita harus beradaptasi terus dengan dunia ini yang selalu maju ya. Jadinya kalau kita berhenti aja itu udah bisa ketinggalan sama yang lain-lain. Tadi sering banget Kak Yosef sering banget mention keep. Berarti penting banget ya buat ngeliat gimana pergerakan atau dinamika industri dan lain-lain. Gak boleh cuman diem doang atau cuman nontonin atau rebahan doang, itu gak sangat disarankan ya. Iya. Jadi lebih keep up dengan apa yang terjadi sekarang. Kayak gitu. Kalau dari Bu Shirley gimana? Ada hal yang perlu disampaikan? Terutama buat Gen Z mungkin ya? Iya betul. Jadi mikirin harus S2 atau enggak, gimana cara kalian melihat masa depan kalian. Kita anggap ini sebenarnya kan investasi ya. Investasi kalian ke depan, kita nggak tahu ke depannya itu dunia bakal berkembang seperti apa lagi. Dimana sekarang saja sudah banyak orang-orang yang mungkin lulusan S1 sudah
berpikir untuk harus lanjut gitu. Kalau saya lihat dari mahasiswa-mahasiswa saya nih yang sudah biasanya mikir-mikir dulu kan. Kalau sekarang belum lulus S1 udah pada tanya harus lanjut kemana ya kayak gitu. Jadi melihat bahwa dari diri kalian sendiri juga, kemudian dari sekeliling kalian itu sudah berkembang loh gitu. Jadi kita melihat dari berbagai faktor ya untuk kebaikan diri kita sendiri juga. Setuju sih, intinya tadi keep up sama kita harus selalu melihat bagaimana perkembangan ya. Kita harus sadar jangan-jangan dunia sekarang atau industri sekarang bukan industri yang udah usang. Jangan-jangan udah berbeda pemahaman kita yang dulu sama sekarang. Menarik banget ya. Episode kali ini kita bahas skills di masa depan. Tadi udah banyak banget ngobrol juga sama Kak Yosef dan Bu Shirley ya, soal pentingnya mempersiapkan skills di masa depan khususnya di atau untuk industri ya. Tadi kita bahas soal masalah-masalah tren industri di masa depan, terus bahkan sampai masalah individual seperti itu ya. Dimana sekarang banyak banget Gen Z yang rebahan doang, atau mungkin yang udah gak rebahan tapi bingung mau scaling kayak gimana, pengen naik gaji tapi bingung karena memang terbatas skillsnya, atau mungkin pengen belajar lagi tapi ya gak tahu kayak gimana. Jadi kita juga udah menyarankan teman-teman bisa mulai program S2 ya, khususnya di S2 Universitas Maranatha. Tadi udah dijelasin sama Bu Shirley banyak banget programnya, gak cuman ilmu komputer, tadi ada ilmu akuntansi bahkan ya, manajemen, terus ada psikologi tadi bener ya, dan di kedokteran tadi ada Medicine, skin aging dan estetika. beauty ya, estetika ya. Oke, itu keren banget. Teman-teman juga tadi disampaikan di ending sebaiknya nggak cuman omyoan doang, nggak cuman nyablon sih kalau di kita ya, istilahnya nyantai blow on kayak gitu. Tapi teman-teman bisa keep up dengan mungkin tren sekarang, industri sekarang ya, supaya teman-teman bisa nggak terdisrupsi atau teman-teman bisa ikut dengan bagaimana dinamika sekarang. Seperti itu. Nah, teman-teman berarti yang pengen dapat info lebih lanjut bisa ke Instagram @magister.maranatha, dan teman-teman yang pengen melihat programnya, pengen mempelajari ulang atau kepo mungkin ya, atau pengen tahu, atau bahkan pengen langsung daftar karena tadi banyak banget beneficial dan diskon, bisa langsung di join.maranatha.edu. Ya, itu kalau langsung pendaftaran online-nya. Oke, kalau mau lihat programnya bisa ke maranatha.edu aja ya. Betul. Magister.maranatha sama maranatha.edu. Betul, webnya. Kalau misalnya masih bingung, bisa juga DM aja Instagramnya. Oke, bahkan bisa jawab. DM. Adminnya pasti fast respon kok. Nanti juga kalau teman-teman pengen cari banyak info bisa di maranatha.edu. Di sana udah banyak banget infonya gitu ya. Program S2 ada, S1 ada, dan lain-lain gitu. Teman-teman juga jangan lupa kita punya program pengembangan diri juga. Jadi kita ada mentoring bareng mentor dan psikolog. Buat teman-teman yang ngerasa bingung, gue harus karir seperti apa? Gue punya masalah hidup nih, atau gue kok ngerasa stuck banget. Gue harus cerita nih. Teman-teman gue nggak mau pada dengerin gue. Gue bingung cerita sama siapa. Nah, jangan lupa kita juga punya mentor dan psikolog terbaik di 1%. Teman-teman bisa akses 1%.net atau klik link di bio @1% official di Instagram kayak gitu. Jadi cocok teman-teman mungkin ngerasa mungkin pengen S2, tadi kita udah bahas, tapi bingung, teman-teman butuh ngobrol dulu, itu bisa ngobrol sama mentor atau sama psikolog kita. Oke, thank you ya, kita udah ngobrol banyak. Aku juga belajar banyak dari Kak Yosef dan Bu Shirley, terutama insight tadi banyak banget ya soal program S2 di Maranatha gitu. Nanti mungkin kita bisa ketemu lagi ya, mungkin dengan episode yang lebih rinci atau isu yang lebih unik lagi. Dan teman-teman jangan lupa ya, tetap stay tune dan menonton 1% podcast dalam format video. Tetap berkembang tidaknya 1% setiap harinya. Gue Yoga bersama Kak Yosef dan Bu Shirley. Sampai jumpa di lain episode. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks ya udah dengerin podcast 1% sampai habis di segmen obrolan Gen Z bareng gue Yoga. Stay tune terus dengan follow akun 1% di berbagai kanal media sosial. Nah, lo juga bisa nih cek sister company 1%. Untuk layanan konsultasi di @liveconsultation.id, untuk belajar kehidupan lewat webinar dan kelas online di @liveskills.id, untuk belajar persiapan karir di @spcareercenter, buat ngomongin masa depan di @sipalinggenz, buat ngembangin bisnis dan UMKM lewat @postmetric, dan lo juga bisa follow @spcollective.id sebagai holding dari berbagai perusahaan tadi. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Thank you.